Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa hidup kami berharga di mata Tuhan. Dan kami tahu Engkau selalu ada beserta dengan kami. Musim apapun dalam hidup kami yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam kedaulatan tangan Tuhan. Sebab itu biarlah hidup kami ini kami pakai menjadi hidup yang penuh dengan penyembahan, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, amin. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan pujian dan syukur, pujian dan syukurku, amin, ku bawa padamu, yes. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, amin Tuhan, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama kita katakan, ku tahu, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan aku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu kami berharga, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Mari katakan sekali lagi, pujian, pujian dan syukur kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan saat ini. Ku bawa padamu, kami rendahkan hati kami. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar ya Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, amin, bukan karena kekuatanku.
ciptakan aku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Kami tahu kami berharga, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku, yes Lord, kami nyatakan kami ada untuk jadi penyembah-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan aku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Biar segenap hati, segenap hidupku bersembah. Segenap hidupku, segenap hidupku segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku dan kami milik-Mu, aku milik-Mu. Kami berharga di mata-Mu, kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami biji mata-Mu. Kau merancangkan yang terbaik buat hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kau jadikan kami milik-Mu, Kau jadikan kami punya-Mu, Kau jadikan kami mulia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memuji, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu semuanya. Sebab perbuatan-Mu ajaib, sebab rancangan-Mu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari angkat tangan kita, mari sembah Dia, katakan ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Amin. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Kami
pujian lagi. Mari dia puji dia. Amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Amin. Haleluya. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya segala kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama sembah Dia, naikkan mazmur bagi Dia. Kami memujimu, kami menyembahmu, sebab Kau yang layak terima segala kemuliaan. Hanyalah Kau Kami sembahkan selamanya. Shalalalayanamu, shalalalayanamu, layaklah Kau disembah ya Tuhan, layaklah Kau ditinggikan selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan itu, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua. Amin, amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami masih boleh datang kepadamu. Kami mengucap syukur kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami, menikmati hadirat-Mu. Bapa kami, kiranya hari ini Engkau singkapkan rahasia firman-Mu, kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh belajar dari firman-Mu, serta kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi mulut bibir hamba-Mu, juga para pemirsa yang mendengarkan firman ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di acara Intimacy Worship di Ada Jawaban TV ya. Hari ini saya akan memberikan renungan tentang
kebaikan Tuhan, ya. Kita ambil dalam Lukas 17 ayat yang 11, ya. Mulai. Saya akan bacakan tentang ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia, Yesus, memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara tentang kebaikan Tuhan, ya. Seperti kita tahu, ke-10 orang sakit kusta ini ada campur tangan Tuhan untuk menyembuhkan mereka, ya. Karena mereka teriak minta tolong untuk Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, ya. "Yesus, Guru, kasihanilah kami," ya. Tetapi apa yang terjadi, ya, setelah Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam," itu berarti perkataan Yesus itu mengandung kuasa yang dahsyat. Dengan berkata saja mereka menjadi sembuh. Tetapi ini semua adalah campur tangan dan kuasa ilahi yang bekerja. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah yang 9 ini lupa kalau ada campur tangan Tuhan. Lupa kalau tadi itu minta tolong kepada Tuhan. Lupa mengucap syukur. Lupa berterima kasih sama Tuhan. Yang mengucap syukur, yang berterima kasih berapa orang? 1 orang. Dan Tuhan dibilang apa? Itu orang Samaria, orang asing. Kenapa Tuhan dibilang di sini orang asing? Ya karena bangsa Yahudi, Yesus bangsa Yahudi dan orang Samaria waktu itu tidak berteman, ya. Mereka tidak bersahabat waktu itu, ya. Jadi Tuhan Yesus waktu menolong orang, ya, Tuhan tidak melihat dari suku mana engkau berasal. Asalkan engkau minta tolong kepada Tuhan dan Tuhan menolong dengan segera, ya. Kita lihat ayat yang berikutnya. Kita akan bandingkan dalam sebentar, ya. Dalam Yohanes 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8, ya. Kita baca. 6 hari sebelum Paskah datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyakin kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, murid Yesus, ya, bendaharanya, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya.
Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ya, ini jelas sekali Maria meminyakin Yesus dengan minyak yang mahal harganya. Ya, di situ dikatakan 300 dinar. 300 dinar itu kalau kita hitung pada waktu itu 1 dinar sama dengan upah 1 hari. Berarti 300 hari orang bekerja, hampir 1 tahun loh. Itu minyak ditumpahkan untuk meminyakin Yesus. Luar biasa. Pertanyaan saya adalah, Maria apakah ditolong Tuhan? Enggak ditolong, enggak ada campur tangan Tuhan. Tetapi Maria dengan kesetiaannya, dengan ketulusannya, dengan kebaikannya, dengan inisiatifnya, dengan kerelaannya, dia melayani Tuhan dengan segenap apa yang ada. Tetapi Yudas katakan apa? Seolah-olah kenapa enggak dijual untuk orang-orang miskin? Saudara, kelihatannya indah, tapi Tuhan kan tahu hati Yudas bagaimana. Saudara, seringkali kita juga berbuat demikian untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita seringkali terlalu berhitung untung rugi. Padahal saudara, Tuhan sudah memberikan kebaikannya luar biasa buat kita. Bahkan tidak terhitung dengan uang dan materi apapun di bumi ini. Ya, dengan nyawanya sendiri yang sebentar lagi kita akan peringatin Paskah, ya, kematian Yesus dan kebangkitannya. Dia tebus dosa saudara yang kotor itu, ya. Kita yang bobrok ini dibayar tunai, ya, sama Tuhan. Tapi seringkali kebaikan Tuhan kita sudah lupa, bahkan sudah ditolong mengucap terima kasih aja, seperti 9 orang kusta ini lupa Tuhan. Ya, tapi kalau sakit, kalau ada masalah, kalau ada kepepet, teriak, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tetapi kalau sudah ditolong, lupa, ngucap terima kasih aja enggak. Itu kalau Tuhan campur tangan. Tetapi Maria ini, Tuhan loh enggak berbuat apa-apa, tetapi Maria mau memberikan semua yang terbaik. Pertanyaan saya, sudahkah sekalipun saat Tuhan enggak menolong kita, saat kita dalam keadaan baik-baik saja, saat kita diberkati, apakah kita sudah memberikan yang terbaik dari kita untuk Tuhan? Apakah kita sudah memberikan pelayanan kita yang terbaik untuk Tuhan dan manusia? Apakah kita ikhlas melayani? Apakah kita rela melayani yang terbaik? Kadang-kadang kalau kita disuruh melayani, entar aja, saya masih sibuk banget, ya. Entar aja, saya masih banyak masalah. Entar aja. Saudara, bahkan sampai nggak ada waktu untuk melayani Tuhan. Saudara, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Hari ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu dan teman-teman yang mendengar renungan hari ini. Apa yang kau berikan buat Tuhanmu? Apa yang engkau sudah berikan terbaik untuk Tuhan kita? Apakah itu hidupmu? Apa yang ada padamu? Apakah engkau masih menghitung untung rugi, alasan A sampai Z untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Dia sudah mati loh untuk kita, ya. Ayo kita melalui renungan singkat ini, saya mau ajak Bapak, Ibu dan teman-teman memberikan apa yang terbaik dari hidup kita, apa yang kita punya untuk Tuhan kita. Layani dengan ikhlas saudara, dengan rela, dengan kerelaan, tanpa bersungut-sungut, tanpa alasan A sampai Z. Hidup kita, nyawa kita, kalau Tuhan mau ambil hari ini bisa saudara, bisa banget, ya, karena kita ini, hidup kita ini yang memiliki Tuhan, ya. Mumpung kita masih bernafas, nafas ini pun kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang memberikan, ya. Masakan kita nggak mau memberi yang terbaik untuk Tuhan? Yuk kita renungkan hari ini, kita berdoa, ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Engkau masih ingatkan kami untuk
memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Baik itu saat Engkau menolong kami, baik saat kami dalam keadaan tidak minta tolong. Karena semuanya itu Tuhan, kemurahan-Mu saja kami sampai hari ini boleh berdiri. Apa yang kami miliki, hidup kami yang kami miliki, semua yang kami miliki, Engkau yang punya Tuhan. Engkau yang memiliki semuanya Tuhan. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, bukan karena kami mampu, bukan karena kami pintar Tuhan, tetapi karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan untuk hidup kami. Ajar Tuhan, kami boleh melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami boleh melayani Engkau dengan rela, kami boleh melayani Engkau dengan tulus ikhlas Tuhan. Dan kami boleh mempersembahkan apa yang terbaik buat Engkau, buat pekerjaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pada hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang mendengar akan renungan hari ini Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan terpuruk, Engkau mau menolongnya, Engkau menguatkan Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan, bilur-Mu menyembuhkan Tuhan. Bahkan yang dalam keadaan susah, kelemahan apapun Tuhan, dalam masalah, Engkau sanggup menolongnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati Tuhan teman-teman kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu dimanapun berada Tuhan. Engkau juga memimpin mereka, mengurapi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka jadi berkat dan jadi terang buat banyak orang, sehingga banyak jiwa boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga gak lupa berdoa untuk para pemimpin kami ya Bapak, untuk Pak Jokowi dan seluruh tim jajaran para menteri sampai staf yang paling bawah. Engkau memberikan hikmat dan takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa negeri dan bangsa kami ini dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.